Assalamualaikum. Tak semua yang melawan kegelapan butuh pedang atau jampi. Ada satu perempuan tua, tubuhnya lemah, bajunya lusuh, tapi ucapannya lebih tajam dari keris, lebih mematikan dari santet. Selama 2 tahun, ia menyamar menyimpan luka dan dendam di dalam doa-doa sunyinya. Dan ketika malam Jumat Kliwon itu tiba, satu kalimat keluar dari bibirnya. Kun fayakun. Sekejap jin pesugihan terbakar, dukun terkutuk musnah, dan sang juragan mati dengan darah keluar dari seluruh tubuhnya. Bukan karena sihir, tapi karena ilmu laduni warisan dari ayahnya, seorang kiai sakti yang kini hidup dalam dirinya. Ini bukan dongeng. Ini cerita tentang pembalasan yang terjadi hanya dengan ucapan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah hijau membentang dan bukit-bukit sunyi yang seolah menjadi penjaga alam, berdirilah sebuah rumah besar yang mencolok seperti duri di tengah daging. Rumah itu bukan sekadar besar, ia menjulang, dengan atap tinggi bergaya kolonial yang tampak asing di antara rumah-rumah warga yang rata-rata berdinding kayu dan beratap sengkaratan. Pagar besi hitam yang tinggi mengelilingi rumah itu, dihiasi ujung-ujung runcing menyerupai tombak, seperti ingin memberi isyarat bahwa rumah itu bukan tempat yang ramah untuk disinggahi. Gerbang utamanya, dari besi tempa yang berat dan penuh karat tua, nyaris tak pernah terbuka kecuali untuk truk-truk besar pengangkut karung-karung beras. Di balik rumah utama, berdiri lumbung-lumbung raksasa seperti perut naga yang tak pernah kenyang. Setiap hari, dari pagi buta hingga malam menjelang, suara mesin penggilingan padi menggeram tanpa henti. Asap tipis mengepul dari cerobong penggilingan, mengepul perlahan ke udara seperti napas makhluk raksasa yang tak pernah tidur. Di saat senja, ketika cahaya matahari merunduk ke balik bukit dan langit mulai merah tembaga, bayangan rumah dan lumbung itu menjalar panjang di tanah, seakan hendak menelan seluruh desa dalam kekelaman yang muram. Rumah itu milik Pak Raga, seorang juragan beras yang kekayaannya melampaui batas kewajaran untuk ukuran desa sekecil itu. Namanya akrab di lidah setiap warga, tapi bukan karena kebaikan hatinya atau sikap dermawan yang menyentuh. Tidak. Ia dikenal karena wibawanya yang mengintimidasi, kekuasaan yang tak tersentuh, dan tatapan matanya yang tajam seperti belati. Lelaki berusia sekitar 60 tahun itu memiliki perawakan tegap, kulit sawo matang yang mulai mengendur dimakan usia. Namun sorot matanya tetap menyala, penuh penghakiman. Tak banyak yang berani menatap matanya langsung. Warga lebih suka menunduk dan menjauh, memberi jalan seolah-olah ia seorang raja di negeri tanpa mahkota. Orang-orang memanggilnya Raja Sawah. Tapi panggilan itu tak pernah diucapkan dengan bangga atau kagum. Sebaliknya, ada nada getir dan takut yang melapisi setiap sebutan itu. Di warung kopi, para lelaki tua hanya menyebut nama Pak Raga dalam bisik, sementara ibu-ibu lebih memilih diam jika topik itu muncul, hanya melirik satu sama lain dengan pandangan penuh makna. Ia hidup seorang diri di rumah besar itu. Istrinya, Bu Raras, telah lama meninggal karena penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya dari dalam, seperti ada sesuatu yang hidup dan menghisap jiwanya pelan-pelan. Warga yang sempat melihat jasad Bu Raras sebelum dikubur masih menyimpan mimpi buruk, wajahnya cekung, kulitnya kering dan kusam seperti daun yang lama tergilas musim. Ketiga anaknya tak tinggal di desa. 2 bekerja sebagai PNS di luar kota, dan 1 lagi sedang menempuh kuliah jauh di luar pulau, jarang sekali pulang. Meski hidup sendiri, Pak Raga tidak pernah benar-benar kesepian. Ia dikelilingi para pekerja, buruh-buruh kasar di penggilingan, sopir-sopir truk yang berlalu lalang, penjaga lumbung dan pembantu rumah tangga yang berganti-ganti. Tapi tak satu pun dari mereka bertahan lama. Setiap beberapa bulan, wajah-wajah baru muncul menggantikan yang lama, tanpa penjelasan yang jelas. Mereka yang pergi, entah karena diberhentikan atau memilih kabur, hampir tak pernah kembali ke desa itu. Warga mulai bertanya-tanya, membisikkan kecurigaan dalam obrolan malam di beranda rumah atau pojok langgar. Desas-desus pun tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Orang-orang percaya bahwa kekayaan Pak Raga bukan semata hasil kerja keras dan ketekunan. Ada yang lebih gelap di balik dinding lumbung yang tampak megah. Sudah menjadi semacam rahasia umum bahwa penggilingan padi itu menyimpan lebih dari sekadar karung-karung beras. Ada cerita tentang pembantu yang meninggal secara misterius. Seorang perempuan muda yang ditemukan tergelincir di dapur, kepalanya retak menghantam lantai hingga tewas. Warga curiga, tapi keluarganya hanya diam. Ada pula yang katanya tiba-tiba jatuh sakit, badannya kurus tinggal tulang dalam waktu seminggu, lalu meninggal dunia tanpa sempat mendapat pengobatan. Yang paling menyeramkan, konon ada seorang pekerja laki-laki yang menghilang begitu saja pada malam Jumat Kliwon, tanpa jejak, tanpa suara. Hanya tas lusuh dan sepatu kerjanya yang ditemukan di dekat lumbung tua.
Yang membuat warga tambah curiga, keluarga para korban nyaris tak pernah menuntut. Mereka hanya datang, menangis, membawa pulang jenazah atau sekadar pakaian terakhir korban, lalu menghilang kembali ke kampung asal mereka. Tak ada protes. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa menuntut keadilan dari Paraga sama saja dengan menantang maut itu sendiri. Warga desa pun memilih diam. Mereka menunduk dan menelan ketakutan itu seperti pil pahit yang harus ditelan tiap hari. Demi keamanan, demi kelangsungan hidup, demi tak menarik perhatian sang raja. Di dalam kawasan penggilingan padi milik Paraga, serangkaian peristiwa ganjil terus bergulir seperti putaran mesin yang tak pernah berhenti. Bangunan besar dengan suara dentingan besi, deru motor penggiling, dan debu sekam berterbangan itu seolah menjadi panggung bagi kematian yang tak pernah dijelaskan. Para buruh yang bekerja dari pagi hingga petang mulai mengenali aroma aneh yang sesekali muncul dari balik ruang mesin, campuran bau besi, keringat, dan sesuatu yang seperti amis darah. Tapi tak ada yang berani bertanya, apalagi menyelidiki. Banyak yang masih ingat bagaimana Suparno, salah satu buruh senior, tiba-tiba jatuh ke dalam mesin penggiling saat sedang memeriksa jalur beras. Tubuhnya tergiling separuh sebelum mesin sempat dimatikan. Mayatnya dikuburkan terburu-buru, dan keluarga korban hanya mendapat santunan uang tunai yang jumlahnya terlalu besar untuk dipertanyakan. Lalu ada Raffi, sopir truk pengangkut beras yang konon tersesat di tengah malam saat hendak mengantar ke kota kabupaten. Truknya ditemukan terguling di jurang kecil, dengan tubuhnya terjepit setir dan wajah menghadap langit, mata terbuka seperti sedang menyaksikan sesuatu yang menakutkan detik sebelum ia meregang nyawa. Lebih mengherankan lagi, jalan yang ia lalui sejatinya lurus dan datar. Namun dari semua kejadian itu, kematian Pak Leman, penjaga malam penggilingan, adalah yang paling menyeramkan. Suatu pagi, tubuhnya ditemukan terduduk di kursi pos jaga, tubuh kaku membiru seperti mayat beku di musim dingin. Tak ada bekas luka, tak ada tanda perlawanan, hanya ekspresi wajah yang seperti habis melihat sesuatu dari balik kegelapan. Polisi datang, memeriksa seadanya, lalu pergi tanpa banyak tanya. Dokter desa menyebutnya kematian alami karena serangan jantung. Tapi warga tahu, Pak Leman adalah mantan tentara, tubuhnya kuat, tak mungkin mati mendadak begitu saja tanpa sebab. Mesin-mesin tetap berputar. Truk-truk terus datang dan pergi. Lumbung-lumbung tetap penuh. Dan di atas semua itu, nama Paraga tetap harum di catatan administrasi desa. Usahanya kian makmur, bisnisnya meluas hingga ke kecamatan seberang. Tak ada yang bisa menghentikannya, bahkan kematian pun seolah memberi jalan. Masyarakat tidak buta. Mereka tahu, meski tidak bisa membuktikan. Di balik setiap keberhasilan yang terlalu mulus, mereka bisa mencium aroma kemenyan yang menyelinap di malam Jumat, mendengar suara asing dari balik lumbung tua saat malam larut, dan menyadari bahwa kemakmuran Paraga berdiri di atas sesuatu yang tidak kasat mata. Desas-desus itu menyebar seperti asap, tentang pesugihan yang dijalankan secara rahasia, tentang ritual-ritual kelam yang konon dilakukan di rumah besar itu, dan tentang kewajiban memberi tumbal setiap beberapa tahun sekali. Manusia, bukan hewan. Tumbal itu tak diambil sembarangan. Mereka yang menjadi korban selalu orang-orang yang berada di lingkaran terdekat Paraga, buruh baru, pembantu rumah, atau sopir yang terlalu jujur. Orang-orang yang mudah digantikan, yang tidak akan dicari banyak orang, dan yang keluarganya tidak punya kuasa untuk menuntut. Namun, semua itu hanya beredar dalam bisik-bisik. Tidak ada yang berani mengangkat suara. Paraga terlalu kuat. Ia dikenal dekat dengan aparat desa, sering menyumbang untuk pembangunan masjid, bahkan menjadi donatur tetap sekolah dasar di desa. Setiap kali ada isu miring yang mulai mengemuka, selalu saja muncul bantuan sembako, beasiswa, atau renovasi jalan. Kepala desa sendiri tampak lebih suka menjaga keharmonisan semu ketimbang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Asal rakyat tenang, begitu katanya suatu kali dalam forum RT. Tapi warga tahu, itu hanya alasan untuk tidak bersentuhan dengan kegelapan yang lebih besar. Begitulah, desa itu hidup dalam ketakutan yang membeku. Suatu bentuk pasrah yang diterima sebagai takdir. Kematian demi kematian tak lagi dianggap aneh, hanya dianggap giliran. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar rumah Pak Raga. Para ibu melarang anak gadis mereka menjadi pembantu rumah tangga di sana, meski dibayar 2 kali lipat dari upah rata-rata. Dan setiap malam Jumat, orang-orang mempercepat sholat isya mereka dan segera masuk rumah, menutup jendela rapat-rapat, dan mematikan lampu lebih awal. Tak ada yang ingin melihat, atau dilihat. Dan rumah megah milik Paraga tetap berdiri kokoh di tengah desa. Seperti istana milik makhluk gaib, penuh hening, dan menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar beras.
Di balik dinding dan jendelanya yang gelap, tersembunyi rahasia yang mengerikan, yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah tak bisa kembali. Hujan rintik turun sore itu, menyelimuti desa dalam balutan kabut tipis yang menggantung rendah. Jalanan tanah yang becek tampak sunyi, hanya sesekali terdengar suara gemertak genting disapa tetes air. Di tengah kesunyian itu, tampak seorang perempuan berjalan perlahan menuju pagar besi rumah besar milik Pak Raga. Langkahnya tenang, tak tergesa, namun menyimpan keteguhan. Seolah-olah ia telah lama mempersiapkan diri untuk momen ini. Namanya Sarti. Usianya sekitar 55 tahun. Tubuhnya kurus, namun tegap. Ia mengenakan kerudung coklat tua yang sudah mulai pudar warnanya, sandal jepit yang bagian talinya tampak hampir putus, dan sebuah tas selempang batik lusuh yang menggantung di pundaknya. Penampilannya sederhana, bahkan nyaris menyatu dengan kelabu suasana sore itu. Namun justru karena itu pula, kehadirannya mencolok, seperti daun kering yang jatuh ke kolam tenang, mengusik permukaan yang lama tak terganggu. Wajah Sarti tidak asing, tapi juga tak cukup dikenali. Ada guratan-guratan kehidupan di pipinya, garis-garis halus di dahi, dan sepasang mata yang tidak menunjukkan ketakutan seperti kebanyakan orang ketika berdiri di depan rumah Pak Raga. Sorot matanya tajam, tegas, dan jujur. Ada sesuatu yang membara di dalamnya, sebuah tekad yang sulit dijelaskan, tapi jelas terasa. Beberapa warga yang sedang duduk di beranda rumah masing-masing menyipitkan mata, mencoba mengenalinya. Dari balik tirai dan kaca jendela, terdengar bisik-bisik yang penuh selidik. Siapa itu ya? Orang luar kayaknya. Nekat banget, datang ke rumah Pak Raga. Sarti berdiri tegak di depan pagar besi yang tinggi dan mulai berkarat di beberapa bagian. Ia menekan bel tua yang menempel di salah satu tiangnya. Suaranya serak dan nyaring, mengusik keheningan rumah besar itu. Suara gemertak itu menggema samar, merayap ke dalam lorong-lorong rumah yang tampak sunyi dari luar. Tak berapa lama, pintu kayu jati yang besar dan berat di bagian depan rumah terbuka perlahan. Dari baliknya muncul seorang pria tua berpakaian serba gelap. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya agak bungkuk, dan wajahnya menunjukkan guratan kelelahan yang seperti sudah menetap bertahun-tahun. Ia berjalan pelan ke arah pagar, menatap Sarti dengan tatapan curiga. "Ada keperluan apa, Bu?" tanyanya datar, suaranya serak. Sarti menunduk sedikit sopan. "Maaf, Pak. Saya dengar Bapak Raga sedang butuh pembantu. Saya datang untuk melamar." Penjaga rumah itu mengerutkan kening, seolah tak percaya dengan yang baru saja didengarnya. Sudah hampir 3 bulan rumah besar itu tak memiliki pembantu. Semua orang tahu betapa tak ada satupun warga desa yang berani bekerja di situ lagi. Terlalu banyak cerita. Terlalu banyak kematian. Terlalu banyak bisikan yang menggantung di balik dinding rumah Pak Raga. Namun penjaga itu tak banyak bertanya. Mungkin karena usianya. Mungkin juga karena ia tahu, tuannya sedang butuh seseorang untuk mengurus rumah yang mulai tampak tak terurus. Ia mengangguk perlahan. "Ibu masuk saja dulu. Duduk di ruang tamu. Saya panggilkan Pak Raga." Sarti mengikuti pria tua itu masuk ke dalam rumah. Langkahnya tetap tenang, meski lantai marmer di bawah kakinya licin karena lembab dan dingin. Ia menapaki lorong rumah yang luas dan remang, melewati deretan guci porselen, foto-foto tua berbingkai emas, serta patung-patung kecil yang menatapnya dari sudut-sudut ruangan. Ia duduk di salah satu kursi ruang tamu. Sofa berwarna merah darah dengan ukiran kayu di sandarannya terasa dingin dan asing. Di hadapannya, tergantung lukisan besar bergambar seekor kijang yang tertangkap oleh macan di tengah hutan. Latar yang kelam, penuh bayangan, seperti rumah itu sendiri. Sarti meletakkan tas batiknya di pangkuan, dan tanpa sadar, tangannya menyentuh sesuatu di dalamnya. Sebuah buntalan kain putih kecil. Ia menggenggamnya erat sesaat, lalu menarik napas pelan. Sudah waktunya, gumamnya lirih. Lalu ia duduk tenang, menunggu. Dalam diam yang panjang, dalam rumah yang menyimpan terlalu banyak kematian, Sarti telah resmi melangkah masuk ke dalam sarang. Sekitar 15 menit berlalu. Suasana di ruang tamu tetap sunyi, hanya suara detak jam dinding dan gelegar samar hujan dari luar yang terdengar. Sarti duduk tenang di ujung sofa, kedua tangannya menggenggam erat ujung tas batik yang terletak di pangkuan. Sorot matanya sesekali menyapu ruangan luas itu. Lukisan besar, perabot tua yang terawat, lampu gantung antik yang menggantung kaku. Ia seperti tengah menakar tempat ini, mengenangnya atau mungkin merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Akhirnya,
Pintu kayu di sisi kanan terbuka perlahan. Seorang pria parubaya keluar. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang, dan rambutnya yang disisir klimis tampak rapi. Ia mengenakan kemeja mahal berwarna biru gelap yang licin dan tercium samar wangi parfum keras ketika ia melangkah mendekat. Inilah Pak Raga, pemilik rumah itu. Wajahnya kaku, rahangnya kokoh, dan sepasang mata tajam menyorot ke arah Sarti seperti pisau yang menilai daging segar. Ia tidak berkata sepatah kata pun hingga duduk di sofa seberang. Sarti langsung menunduk dalam. Ia tidak menatap balik. Pak Raga menyilangkan kaki, kedua tangannya bertumpu pada lengan kursi. "Siapa namamu?" tanyanya dingin. "Dari mana asalmu?" Sarti menjawab pelan namun tegas. "Nama saya Surti, Pak. Usia 55 tahun. Saya berasal dari desa yang cukup jauh, dari arah timur. Saya hidup sendiri, tidak punya keluarga." Mendengar jawaban itu, bibir Pak Raga perlahan melengkung. Senyum tipis, entah bermakna lega atau ada maksud lain di baliknya. "Sendiri, ya?" gumamnya lirih, hampir tak terdengar. "Itu bagus." Ia lalu bersandar ke belakang, menghela napas pendek seolah telah mengambil keputusan. "Baiklah. Tak perlu panjang lebar. Kamu bisa mulai besok pagi. Gaji akan kuberikan setiap akhir bulan. Makan dan tempat tinggal tanggung jawabku. Kerja dari pagi sampai malam. Jaga rumah, bersih-bersih, dan jangan banyak tanya. Paham?" Sarti mengangguk cepat. "Paham, Pak." Pak Raga melirik ke arah pintu. "Parto?" Tak lama, pria tua penjaga rumah itu muncul kembali. Pak Raga memberi isyarat dengan dagu. "Antarkan dia ke kamar belakang. Biar istirahat. Besok pagi mulai kerja." "Baik, Pak," jawab Parto singkat. Sarti bangkit, membungkuk sebentar, lalu mengikuti Parto menyusuri lorong rumah. Langkah mereka menggema pelan di lantai yang dingin dan licin. Sarti tak berkata-kata, matanya diam-diam memperhatikan isi rumah. Rak kaca berisi barang-barang kristal, patung-patung kecil yang berjajar di meja konsol, dan cermin besar di dinding yang memantulkan bayangan mereka dengan samar, seperti ada sosok lain mengintai dari dalamnya. Akhirnya mereka tiba di ujung lorong, dekat dapur. "Inilah kamarmu," kata Parto sambil membuka sebuah pintu kayu. Kamar itu cukup besar untuk ukuran pembantu. Ada kasur empuk berlapis spray bersih, lemari jati tua yang masih mengilap, dan sebuah jendela kecil yang menghadap ke tembok belakang rumah. Bau kayu dan kapur baru samar memenuhi ruangan. Sarti masuk perlahan. Ia meletakkan tas batiknya di atas kasur, lalu membuka lemari dan menata beberapa potong pakaian sederhana miliknya. Ia berdiri sejenak, mengamati ruangan, lalu duduk di tepian ranjang. Kelelahan perjalanan jauh mulai merambat ke sekujur tubuhnya. Tanpa banyak berpikir, ia rebahkan diri. Kasur itu terlalu empuk dibanding apa yang biasa ia tiduri, terasa asing, tapi nyaman. Sebelum matanya terpejam, ia memandangi langit-langit kamar yang kusam dan berkata dalam hati. "Akhirnya aku masuk juga ke rumah ini." Di luar, hujan masih turun. Rumah besar itu kembali tenggelam dalam keheningan. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan, dan langit berwarna kelabu pucat saat Sarti membuka matanya. Udara di dalam kamarnya dingin dan sunyi. Setelah menunaikan sholat subuh dengan khusyuk, ia segera bersiap memulai hari pertama bekerja di rumah besar milik Pak Raga. Dengan langkah ringan namun mantap, Sarti menuju dapur. Ia menyalakan kompor dan mulai memasak sarapan sederhana, nasi goreng, telur dadar, serta teh panas. Aroma tumisan bawang dan nasi yang digoreng pelan-pelan mulai memenuhi ruangan. Sambil menunggu sarapan matang, ia mencuci pakaian kotor yang ditumpuk dalam bak besar di belakang rumah. Air sumur terasa dingin, menusuk kulit tangannya yang mulai keriput, tapi Sarti melakukannya tanpa keluhan. Sekitar pukul 6 pagi, seperti yang disebutkan Parto sebelumnya, Pak Raga keluar dari kamarnya. Ia mengenakan pakaian santai, celana panjang kain dan kaos berkerah, lalu duduk di kursi rotan besar di teras depan rumah. Wajahnya masih sama, tenang, tajam, dan seolah tidak pernah benar-benar santai. Sebuah koran harian terbentang di tangannya, sementara secangkir kopi panas mengepul di atas meja kecil di samping kursi. Sarti mengintip sebentar dari balik pintu dapur, lalu segera menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menyiapkan sarapan di meja makan, ia mulai menyapu seluruh ruangan, ruang tamu yang luas, lorong panjang menuju kamar-kamar,
perpustakaan kecil di sisi kanan rumah, hingga ruang kerja Paraga yang tertutup tapi berdebu di bagian luar pintunya. Lantai keramik yang licin membuat pekerjaannya sedikit lambat, tapi ia melakukannya dengan telaten. Menjelang siang, Paraga pergi ke penggilingan padi miliknya yang terletak sekitar 1 kilometer dari rumah. Ia biasa memeriksa laporan, memarahi pegawai yang malas, lalu kembali sebelum sore menjelang. Saat ia tidak di rumah, suasana menjadi lebih ringan, sunyi, namun tidak menekan. Sarti melanjutkan pekerjaan dengan ritme yang teratur. Mencuci piring, membersihkan kamar mandi, mengepel ulang ruang belakang. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan misterius, dan belum ada firasat buruk. Hanya rumah besar yang penuh kesunyian. Pekerjaannya biasanya selesai sekitar jam 3 sore. Setelah itu, ia akan beristirahat sebentar di kamarnya, kadang menyulam, kadang hanya duduk diam memandang langit dari balik jendela kecil yang menghadap tembok. Sesekali, suara Paraga memanggil dari ruang tengah, meminta dibuatkan teh atau kopi. Sarti selalu segera datang, tanpa banyak bertanya, tanpa banyak bicara. Dan sejauh ini, belum ada yang aneh. Belum. Namun, entah kenapa, Sarti mulai merasakan sesuatu yang samar di udara rumah itu. Sesuatu yang belum bisa ia namai, tapi perlahan seperti menebal. Seperti hawa dingin yang datang bukan dari udara luar, melainkan dari dalam dinding rumah itu sendiri. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang aneh dan teratur. Rumah besar itu tetap sepi, nyaris tanpa suara selain bunyi sapu bergesekan dengan lantai, atau gelega air mendidih di dapur. Sarti mulai hafal ritme rumah itu. Pagi untuk bersih-bersih, siang untuk menyiapkan makan, dan sore untuk tenang di kamarnya. Namun, malam itu, malam Jumat selepas maghrib, sesuatu terasa berbeda. Biasanya, selepas maghrib, Paraga duduk di ruang tengah, kadang menonton televisi atau sekadar membaca. Tapi malam ini, pintu kamarnya tetap tertutup rapat. Tak ada suara. Tak ada permintaan teh. Hanya keheningan yang aneh, disertai dengan aroma asing yang merayap dari sela-sela celah pintu. Sarti yang saat itu sedang melipat kain di dapur, tiba-tiba mengernyit. Ada sesuatu yang menusuk penciumannya, aroma wangi yang tajam, bukan seperti parfum atau masakan. Lebih tebal, lebih panas, dan semakin lama semakin menusuk ke kepala. Ia berdiri, melangkah pelan ke lorong menuju kamar Pak Raga. Di sana, ia bisa mencium bau itu dengan lebih jelas, dupa. Bukan dupa biasa. Baunya kuat, campuran antara cendana yang terbakar dan sesuatu yang tak dikenali. Aroma itu membawa kenangan lama dalam kepala Sarti, kenangan yang pernah ia coba lupakan. Ia pernah mencium bau serupa puluhan tahun lalu, saat lewat di belakang rumah seorang dukun tua yang diam-diam dikenal suka memanggil makhluk halus. Sarti berdiri di depan kamar Pak Raga. Pintu tertutup, namun di bawah celah pintunya tampak ada bayangan cahaya merah kekuningan, seperti nyala lilin atau obor kecil. Dan samar-samar, ia mendengar suara. Bukan suara manusia. Seperti bisikan. Atau desahan. Seperti orang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kadang terdengar seperti suara tawa kecil, namun dingin dan getir. Lalu senyap kembali. Jantung Sarti berdegup lebih cepat. Ia tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di sana beberapa detik, menunduk, lalu kembali ke dapur dengan langkah perlahan. Ia duduk di bangku kayu dekat kompor yang telah dimatikan. Tangannya menggenggam kain lap, dan matanya menerawang. Ada sesuatu dalam rumah ini yang mulai bergerak. Dan ia tahu, malam Jumat bukan malam yang sepi bagi dunia yang tak terlihat. Pagi itu, matahari baru saja naik malu-malu di balik kabut tipis yang masih menggantung di atas sawah. Udara desa lembab, masih menyimpan sisa hujan semalam. Sarti berjalan pelan menuju warung sayur di ujung gang, membawa tas belanja kecil dari kain. Beberapa ibu-ibu sudah berkumpul di sana, memilih-milih sayur, tawar-menawar sambil sesekali tertawa kecil. Ketika Sarti datang, suasana sempat hening sejenak. Beberapa pasang mata menoleh ke arahnya, lalu saling pandang tanpa bicara. Sarti pura-pura tidak peduli, mengambil seikat bayam dan beberapa butir telur sambil tersenyum sopan. Akhirnya salah satu ibu menyapa, seorang perempuan gemuk dengan kerudung bunga-bunga dan suara keras, "Bu, pendatang baru ya? Belum pernah lihat sebelumnya." Sarti mengangguk. "Iya, Bu. Saya baru beberapa hari di sini. Jadi pembantu di rumah Pak Raga." Perempuan itu mendadak diam. Yang lain juga membeku, seperti baru mendengar sesuatu yang mengejutkan.
Lalu, dari belakang, seorang ibu tua berkerudung hitam dengan keranjang anyaman di tangannya berkata pelan, "Mending kamu keluar aja, Bu. Cepat-cepat keluar dari rumah itu sebelum terlambat." Sarti menoleh, alisnya mengernyit. "Kenapa, Bu?" Suara perempuan tua itu makin lirih, namun cukup jelas untuk membuat semua yang ada di sana mendengarkan. Sudah banyak yang jadi pembantu di situ. Tapi gak ada yang betah. Ada yang tiba-tiba sakit aneh, ada yang lantur bicara sendiri, dan ada juga yang hilang entah kemana. Terakhir namanya Sari. Baru kerja 3 minggu. Tiba-tiba demam tinggi, matanya kosong, katanya lihat bayangan hitam tiap malam. Minggu berikutnya, dia ditemukan meninggal. Di bawah jembatan kecil dekat kebun bambu. Gak jelas kenapa. Badannya kaku, mukanya, ia tak melanjutkan. Seorang ibu lain menimpali, berbisik, katanya mulutnya seperti sedang teriak, tapi gak ada suara. Dan jari-jarinya mencakar-cakar tanah. Sarti hanya diam, wajahnya tenang. Ia tidak terlihat takut, bahkan tidak terlihat heran. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu," katanya sopan. "Saya akan hati-hati." Lalu ia membayar sayur, memasukkan belanjaan ke dalam tas, dan melangkah pulang dengan langkah mantap. Para ibu-ibu masih saling berbisik di belakangnya. Mereka heran, tak sedikit yang bergumam pelan, "Kok berani? Ya padahal baru tahu hal begitu." Tapi Sarti tahu, ia memang bukan perempuan biasa. Ia tidak datang hanya untuk bekerja. Ia datang membawa tujuan. Dan cerita tentang Sari, tentang mereka yang hilang sebelumnya, justru membuat hatinya semakin teguh. Karena malam Jumat yang lalu hanyalah awal. Sebulan telah berlalu sejak Sarti pertama kali menjejakkan kaki di rumah besar milik Pak Raga. Hari-harinya berjalan hampir sama. Bangun pagi sebelum subuh, membersihkan rumah, memasak, dan merawat halaman. Tapi sejak malam Jumat ketiga, ada sesuatu yang mulai berubah. Pada suatu malam, hujan turun gerimis, rintiknya mengetuk genteng seperti bisikan rahasia. Sarti yang sudah berbaring di kasurnya, kamar kecil di belakang dekat dapur, dikejutkan oleh suara aneh. Dari kejauhan terdengar erangan lirih, seperti suara orang menahan sakit atau ketakutan. Erangan itu datang dari arah kamar Pak Raga. Ia bangkit perlahan, menahan napas, telinganya ditegakkan. Suara itu makin jelas. Erangan rendah bercampur helaan napas kasar, sesekali disusul bunyi seperti seseorang yang tercekik. Lalu, suara langkah. Berat. Lambat. Seolah seseorang sedang menyeret kaki, atau bukan manusia sama sekali. Suara itu berjalan di lorong rumah, menjauh, lalu mendekat lagi, lalu berhenti. Sarti tetap diam di balik pintu kamarnya, hanya menggenggam tasbih kayu kecil yang selalu ia simpan di bawah bantal. Dan ketika ia mencium bau itu, bau anyir, amis seperti darah lama yang mengendap di kain basah, bulunya berdiri. Bau itu tidak salah. Itu bau kematian. Bau yang hanya datang jika yang berjalan bukan dari dunia ini. Ia duduk bersila di atas kasur, membaca ayat-ayat pelan. Entah berapa lama sampai akhirnya suara itu meredup dan bau itu lenyap, seperti angin malam yang terserap tanah. Pagi harinya, seperti biasa, Sarti menyiapkan sarapan. Ia memasak nasi goreng dan menyeduh kopi hitam. Namun ketika Pak Raga keluar dari kamarnya, penampilannya jauh berbeda dari biasanya. Ia tampak pucat, rambutnya aut-autan, mata sembab seperti orang yang tidak tidur semalaman. Ia duduk di kursi depan rumah sambil memandangi kebun dengan tatapan kosong. Kopi yang Sarti sodorkan tak ia sentuh. "Pak, kopi panasnya," ucap Sarti pelan, mencoba membangunkannya dari lamunan. Pak Raga menoleh pelan, pandangannya kosong. Matanya merah, tapi bukan karena marah, melainkan seperti sedang didera beban yang berat dan tak bisa dibagi kepada siapapun. "Terima kasih," gumamnya lirih, suaranya pelan seperti orang yang kehilangan arah. Sarti memperhatikan dari jauh. Ia tahu, apapun yang membuat pria itu seperti ini, bukan dari dunia yang tampak oleh mata biasa. Dan ia sadar, waktunya semakin dekat. Waktu ketika rahasia rumah itu akan menampakkan diri sepenuhnya. Malam berikutnya datang dengan suasana yang ganjil. Langit mendung pekat, angin bertiup kencang dari arah timur, membawa bau tanah basah bercampur aroma asing yang membuat bulu kuduk berdiri. Sarti sedang menyetrika pakaian di ruang belakang ketika suara langkah Pak Raga terdengar tergesa. Ia melangkah menuju ruang tamu dengan mengenakan jaket kulit hitam, celana panjang,
dan sepatu bot. Penampilannya tampak lebih rapi dari biasanya, tapi wajahnya menyimpan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Bu Sarti," katanya singkat, berdiri di ambang pintu dapur. Sarti berhenti menyetrika. "Iya, Pak. Saya mau keluar malam ini. Mungkin akan pulang besok pagi. Tolong jaga rumah seperti biasa. Kalau ada yang aneh, anggap saja angin lewat." Sarti mengangguk pelan, menatap pria itu dengan tatapan dalam. "Bapak tidak bilang mau kemana?" Pak Raga hanya menoleh sesaat, lalu tersenyum tipis. "Gak usah dipikir. Cuma urusan lama yang belum selesai." Setelah berkata begitu, ia segera melangkah keluar rumah. Sarti hanya menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik kabut malam. Suara pintu pagar terbuka, lalu tertutup kembali. Sepi. Sarti tahu, ini bukan sekadar urusan biasa. Instingnya, yang telah diasah oleh pengalaman dan usia, berkata bahwa malam ini bukan malam yang wajar. Ia kembali ke dapurnya, mematikan setrika, lalu duduk tenang di kursi rotan. Dari dalam tas selempangnya yang tersimpan rapi di lemari, ia mengeluarkan sebuah kain putih yang dilipat rapi. Kain itu dulu diberikan oleh seseorang yang telah lama wafat, seorang bapak yang menyuruhnya menyimpan jika suatu saat ia masuk ke tempat yang akan menguji jiwamu. Sarti membuka lembaran kain itu perlahan. Di tengahnya tertera tulisan tangan halus, potongan ayat, raja-raja Arab, dan doa-doa pelindung. Ia menatap keluar jendela. Angin kencang membuat pohon-pohon di halaman bergoyang seperti hendak bicara. Bau dupa samar-samar mulai tercium kembali, meski Pak Raga belum pulang. Sarti tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh dinding tebal rumah besar itu. Dan ia bersiap. Siang itu, mentari bersinar redup tertutup awan kelabu. Di lantai atas rumah besar itu, Sarti baru saja menyelesaikan salat zuhur di kamar kecilnya yang sederhana. Usai mengusap wajah dengan handuk, ia merapikan mukena dan melipat sajadah, lalu melangkah keluar membawa sapu. Seperti biasa, ia mulai dari sudut tangga, menyapu lantai kayu yang mengelupas sedikit demi sedikit oleh waktu. Langkahnya tenang, tapi telinganya peka. Dan tak lama kemudian, klik, suara gagang pintu kamar Pak Raga berderit pelan, seperti digerakkan perlahan dari dalam. Sarti menoleh sedikit, melihat sekilas bayangan Pak Raga keluar dari kamarnya. Lelaki itu berjalan menuju ruang baca di ujung lorong lantai atas, wajahnya sayu, matanya merah seperti kurang tidur, dan tubuhnya sedikit membungkuk seperti memikul beban berat. Tak sepatah kata pun terucap. Mereka hanya saling menyadari keberadaan masing-masing. Sarti kembali menyapu, kemudian mengepel lantai dengan lap basah, lalu mengelap kaca jendela besar yang menghadap kebun belakang. Sorot matanya tajam namun tenang, seolah tak ingin melewatkan satupun perubahan kecil di rumah ini. Menjelang sore, tepat selepas azan asar berkumandang dari surau kecil di seberang desa, pekerjaan Sarti selesai. Ia turun ke bawah, berjalan ke kamar, lalu masuk kamar mandi. Air membasahi tubuhnya, membersihkan lelah dan keringat. Namun saat ia kembali ke kamar dan membuka lemari, alisnya langsung berkerut. Tangannya menyusuri pakaian yang tergantung. Sebuah baju, satu-satunya kebaya tua lusuh berwarna putih, hilang. Ia menghela napas pelan. Tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan Pak Raga. Dan ia tahu betul, baju itu bukan sekadar kain biasa. Ia duduk di tepi ranjang, mengganti pakaian dengan tenang. Tapi kali ini, sebelum keluar kamar, ia membuka laci kecil di bawah tempat tidur. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah foto tua. Foto seorang perempuan muda, berusia sekitar 25 tahun, mengenakan kebaya yang sama dengan yang hilang. Wajah itu, mirip dengan dirinya, hanya lebih muda dan segar. Mata perempuan itu menyimpan kesedihan mendalam, dan di balik senyumnya, ada kepedihan yang mengendap. Sarti menatap foto itu lekat-lekat, lalu berkata lirih, "Sebentar lagi, Enduk. Ibu akan menghentikan semua ini. Sudah cukup lama kita diam. Cukup sudah tumbal-tumbal itu." Ia mengelus wajah perempuan dalam foto itu dengan jari gemetar. Dan perlahan, cerita masa lalu mulai membuka dirinya. 2 tahun yang lalu. Hujan turun deras sore itu. Di sebuah gubuk tua di pinggir desa yang tanahnya becek dan dindingnya dari anyaman bambu, Sarti duduk sambil memeluk cucunya yang demam tinggi. Anak itu, laki-laki kecil bernama Ilham, tubuhnya kurus dan napasnya berat. Di sebelah mereka, Nindi, putri sematawayangnya,
mengepak pakaian ke dalam tas lusuh. Ibu, tolong jaga Ilham baik-baik. Aku harus pergi kerja. Aku sudah diterima di rumah seorang juragan kaya, katanya si gajinya lumayan, ujar Nindi sambil membenahi kerudungnya. Sarti menatap putrinya dengan mata sembab. Kerja di mana, Enduk? Ibu takut kamu kenapa-kenapa di sana. Ilham masih kecil, dia butuh kamu. Nindi tersenyum, getir. Justru karena itu, Bu. Kalau aku nggak kerja, Ilham nggak bisa berobat. Aku janji, tiap bulan aku kirim uang. Paling tidak, setahun 2 tahun, hidup kita bisa berubah. Sarti hanya bisa mengangguk lirih. Dalam hati kecilnya, ada kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Nindi rajin mengirim kabar lewat surat. Katanya, ia bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Raga, seorang pengusaha penggilingan padi yang kaya raya tapi tinggal sendiri. Rumahnya besar, tapi sunyi. Nindi bilang, Pak Raga jarang bicara tapi tidak kasar. Hanya saja, setiap malam Jumat Kliwon, ia diminta tidak keluar kamar sama sekali. Setahun berlalu. Namun suatu hari, menjelang subuh, Sarti terbangun oleh ketukan di pintu rumahnya. Ia membuka dan mendapati tetangganya membawa Nindi pulang dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan kulitnya pucat seperti tak tersentuh matahari selama berbulan-bulan. Ibu, bisik Nindi lemah, air mata mengalir. Sarti histeris. Ia membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi dokter hanya geleng-geleng kepala. Tidak ada penyakit. Semua organ normal. Tapi kenapa tubuhnya melemah seperti ini? Kami tidak tahu. Tak puas, Sarti membawa Nindi ke seorang ustadz di desa seberang. Sang ustadz memeriksa dan hanya menatap dengan wajah serius. Anak ibu ini sudah terkena niat jahat. Ia dijadikan tumbal dalam pesugihan. Tidak kasat mata, tapi luka-lukanya di dunia lain sudah dalam. Sudah terlalu telat. 3 hari kemudian, Nindi meninggal. Tubuhnya dingin dengan senyum kecil yang membuat hati ibunya pecah berkeping-keping. Sebulan setelah itu, Ilham yang masih kecil ikut menyusul. Demam yang tak tertolong, penyakitnya kambuh dan Sarti tidak punya cukup uang membawa cucunya ke rumah sakit. 2 nisan kecil berdampingan di pemakaman desa, hanya ditandai kayu sederhana bertuliskan nama. Sejak hari itu, tak ada lagi air mata dari mata Sarti. Yang tersisa hanya diam yang menyimpan dendam. Dan selama 2 tahun, ia menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu lowongan sebagai pembantu rumah Pak Raga kembali terbuka. Dan ketika waktunya tiba, ia tak ragu. Ia datang bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk menghentikan semua ini. Sarti menatap foto Nindi dengan mata yang mulai basah. Sebentar lagi, Enduk, sebentar lagi. Di luar, angin sore mulai berhembus. Langit menggelap cepat. Malam Jumat Kliwon tinggal 10 hari lagi. 3 hari berlalu malam itu, langit mendung menggantung di atas rumah megah yang dikelilingi kesunyian. Jam menunjukkan pukul 1.23 dini hari. Semua lampu di rumah telah padam kecuali satu cahaya redup yang menyala dari balik pintu kamar Pak Raga. Di dalam kamar besar berlantai marmer itu, aroma menyengat dari dupa hitam mengepul ke langit-langit. Tirai ditutup rapat. Di lantai, tergambar sebuah lingkaran kuno dengan simbol-simbol aneh ditulis dari campuran darah ayam dan arang. Pak Raga duduk bersila tepat di tengah simbol itu. Wajahnya serius dan matanya tajam, tak seperti kesehariannya yang dingin dan datar. Di depannya, terbentang sebuah kain putih lusuh, baju milik Bu Sarti yang hilang beberapa hari lalu. Pak Raga menggenggam baju itu, lalu menatap lilin hitam yang menyala redup di 4 penjuru lingkaran. Dengan suara parau dan penuh mantra, ia mulai membaca sesuatu dalam bahasa kuno, penuh desisan dan tekanan gaib. Asal roh dari kegelapan. Penguasa harta dari darah dan nyawa. Terimalah baju ini, milik jiwa yang akan kuberi. Jadikan ia lemah, sebelum kau renggut napasnya. Tiba-tiba, udara di kamar berubah dingin menggigit. Api lilin bergetar, seperti tertiup angin yang tak terlihat. Bayangan hitam muncul dari sudut ruangan, tinggi besar, dengan mata merah menyala. Sosok itu mendekat, sosok yang telah lama menjadi mitra gelap Pak Raga. Namanya Sarti, bisik Pak Raga lirih, usia 55 tahun, sendiri, tak punya siapa-siapa. Dia sempurna.
Makhluk itu mendesis puas. Tangan Paraga gemetar saat membakar sebagian ujung baju Sarti di atas bara arang. Asap tipis melingkar naik ke atas, membentuk wajah samar Bu Sarti yang tampak terpejam dalam tidurnya. Makhluk itu pun bergumam, suaranya seperti serangga berbisik. 7 malam sebelum malam Kliwon. Dia akan melemah, tubuhnya retak. Hingga saat waktunya tiba, roh dan dagingnya jadi milikku. Paraga menutup ritual dengan menyentuhkan darahnya sendiri ke tengah lingkaran. Api lilin padam serentak. Suara itu menghilang. Yang tersisa hanya bau hangus dan keringat dingin di dahinya. Ia bangkit perlahan, napasnya berat. Pandangannya kosong tapi puas. Sebentar lagi, kekayaan itu akan kukunci kembali. Dengan satu jiwa lagi. Sementara itu, jauh di kamar belakang, Sarti menggigil dalam tidur. Keringat dingin membasahi lehernya. Dalam mimpi, ia melihat bayangan hitam menyeringai, mendekatinya pelan-pelan. Tanpa ia sadari, ritual sudah dimulai. Pagi itu langit mendung seperti menggantung terlalu rendah. Angin bertiup pelan tapi dinginnya menusuk, seolah membawa pesan yang tak bisa dijelaskan. Bu Sarti terbangun lebih lambat dari biasanya. Biasanya ia sudah bersiap selepas subuh, tapi kali ini tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah bekerja, lebih seperti ditindih sesuatu yang tak kasat mata. Lehernya kaku, dan ada rasa pegal menusuk di tulang belakang. Ia duduk perlahan di atas kasur, lalu menyentuh pelipis yang berdenyut. Pandangannya sedikit kabur. Kenapa ini tubuh rasanya berat semua? Gumamnya pelan. Ia mencoba berdiri. Kakinya agak gemetar. Namun ia tetap memaksakan diri menyelesaikan pekerjaan seperti biasa. Menyapu, mencuci, menyiapkan sarapan untuk Paraga yang duduk seperti biasa di depan rumah membaca koran, seolah tak terjadi apa-apa. Saat tengah menyapu ruang tengah, tiba-tiba Bu Sarti merasakan bau bangkai. Menyengat. Pekat. Busuk, seperti daging yang membusuk dalam air. Ia berhenti menyapu dan menoleh ke arah dapur. Kosong. Tak ada apa-apa. Ia menutup hidung, berjalan ke arah tempat sampah di luar. Tapi, bau itu hilang seketika saat ia melewati ambang pintu. Ia kembali ke dalam. Saat masuk ke ruang tamu, bau busuk itu muncul lagi. Ya Allah, bisiknya lirih. Siang menjelang, dan Bu Sarti memutuskan untuk naik ke lantai atas. Ia hendak membersihkan jendela kamar tamu. Tapi di lorong menuju kamar atas itu, langkahnya terhenti. Ia merasa ada yang mengawasinya. Seperti sepasang mata dari ujung lorong gelap itu. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara menjadi dingin dan sunyi. Lalu, suara berbisik pelan muncul di belakang telinganya. Saarti. Ia menoleh cepat. Kosong. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memegang dada dan menunduk. Aku tahu, ini baru dimulai. Bisiknya pelan. Malam harinya, Bu Sarti tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus terbangun setiap 1 jam sekali. Dan tepat jam 2.33 dini hari, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah itu, tapi semua dinding dipenuhi tulisan merah yang terus meneteskan darah. Dan dari ujung lorong dapur, seseorang berjalan ke arahnya. Seorang perempuan muda. Rambutnya panjang, wajahnya pucat dan mirip sekali dengan almarhum anaknya, Nindi. Perempuan itu berbisik, "Bu, jangan takut, waktunya belum." Bu Sarti terbangun dengan napas terengah dan peluh membasahi seluruh tubuh. Ia duduk memeluk lututnya, menggigil. Tapi wajahnya tenang. Aku tahu, enduk, ibu nggak akan mundur. Hari pertama berlalu, tubuh mulai melemah, tapi tekad Bu Sarti belum goyah. Pagi datang, namun matahari tertutup mendung tebal. Hujan rintik turun pelan-pelan sejak subuh, menambah kelam suasana rumah besar itu. Bu Sarti bangun lebih lambat dari biasanya lagi. Tubuhnya semakin berat, bahkan tangannya gemetar saat hendak merapikan mukena habis sholat subuh. Saat melangkah keluar kamar, ia terhuyung. Kakinya memar keunguan, seperti bekas terpukul benda keras. Ia yakin kemarin tidak terbentur apapun. Mulai menyerang dari tubuh, bisiknya pelan, lirih namun mantap. Ia tetap bekerja. Menyapu, mengepel, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian. Tapi hari itu semua terasa berputar.
Pandangannya kabur seperti melihat lewat lapisan air. Sore hari selepas asyar, ia duduk sejenak di bangku kecil dekat dapur untuk beristirahat. Hujan belum berhenti. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pelan dari jendela dapur. Padahal jendela itu menghadap tembok belakang yang sempit, tak ada jalan setapak. Ketukan itu semakin cepat. Bu Sarti bangkit pelan, menghampiri jendela, membuka sedikit tirainya. Tak ada siapapun. Tapi saat ia hendak berbalik, brak! Semua pintu dapur terhempas sendiri. Lemari piring terbuka. Piring-piring bergetar. Suara angin menderu dari arah pintu belakang, padahal tertutup rapat. Dan bau itu datang lagi. Bau bangkai. Kali ini lebih tajam. Lebih busuk. Bu Sarti berdiri tegak. Tak mundur. Matanya mulai berkaca-kaca, namun bukan karena takut. Karena marah dan pilu. Ia tahu aroma ini, gangguan ini, semua adalah pertanda tubuhnya sedang disantap perlahan. Malam tiba. Rumah sunyi. Pak Raga tidak banyak bicara hari itu. Hanya menyendiri di kamarnya. Pintu kamarnya terkunci. Dan dari sela bawah pintu, Sarti melihat cahaya merah menyala samar-samar. Bau dupa semerbak. Tengah malam, Bu Sarti terbangun karena mendengar suara langkah. Berat. Lambat. Seperti langkah seseorang yang kakinya diseret. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas. Suasana menjadi sangat dingin. Bahkan busa napasnya terlihat seperti asap putih. Ceklik. Gagang pintu kamar Sarti berputar sendiri. Namun terkunci. Ia menguncinya sebelum tidur. Dari celah bawah pintu, ada bayangan hitam besar berdiri diam. Tak bergerak. Lalu terdengar suara, seperti erangan, namun dalam bahasa yang tak ia mengerti. Bau amis menusuk. Bu Sarti meraih sajadah. Ia duduk bersila, mulai membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran, pelan, namun mantap. Bayangan itu perlahan mundur, lalu menghilang. Sarti menghela napas panjang. Tubuhnya bergetar. Tapi bukan karena takut. Ia tahu, besok lebih berat. Tapi ia siap. Demi anak dan cucuku yang telah kau jadikan tumbal, aku akan bertahan. Sejak malam kedua, tubuh Bu Sarti makin terasa asing. Setiap malam, tidurnya dipenuhi mimpi buruk. Kadang ia melihat anaknya, Nindi, menangis di balik kabut putih, memanggil-manggil dengan suara parau. Bu lari, Bu dia akan ambil ibu. Namun ketika Bu Sarti hendak mendekat, sosok hitam besar mencengkeram bahunya dan menghilang. Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Hari demi hari, tubuhnya makin melemah. Gangguan makin nyata. Hari ketiga, ia mendengar langkah kaki berat di lorong saat tengah malam. Seperti suara seseorang diseret. Ketika ia mengintip dari celah pintu, tak ada apa-apa. Hari keempat, bau busuk bangkai tiba-tiba memenuhi kamarnya. Ia mencari ke seluruh penjuru kamar, tak ada apa-apa. Tapi ketika ia membuka lemari, ada setangkai bunga kanti layu di atas lipatan bajunya. Ia tahu, itu bunga pemanggil arwah. Hari kelima, tubuhnya mulai menggigil siang malam. Makan hanya seteguk dua teguk. Kepalanya sakit, seperti dipukul batu setiap kali ia hendak berdoa. Dan akhirnya, hari ke-6. Langit mendung sejak pagi. Bu Sarti hanya bisa duduk di tepi ranjang, menggenggam foto Nindi dengan tangan gemetar. Matanya cekung, wajahnya pucat, seolah nyawa tinggal seutas benang. Azan zuhur menggema sayup dari kejauhan. Bu Sarti mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia merangkak ke kamar mandi, berwudu seadanya, dan menunaikan sholat di atas sajadah tipis. Setelah sholat, ia berkata lirih pada dirinya sendiri. Sebentar lagi, enduk, ibu akan menuntaskan semua ini. Kalaupun mati, ibu takkan diam. Sore menjelang. Bau menyan dari kamar Pak Raga begitu tajam menusuk. Suara mantra-mantra mulai terdengar dari balik pintu kamarnya, bercampur dengan tawa cekikikan yang menggema aneh. Jam 6 sore, Bu Sarti mengambil wudhu lagi. Tapi langkahnya terhuyung. Dadanya sesak. Pandangannya kabur. Ia kembali ke kamar, membuka jendela kecil,
lalu duduk bersila di atas tempat tidur. Ya Allah, kuatkan hamba malam ini. Tapi tak sampai 1 menit. Gelap. Kepalanya berputar hebat, dan ia jatuh pingsan seketika di atas lantai. Tangannya masih menggenggam tasbih, dan foto Nindi terjatuh di sebelahnya. Lampu rumah mendadak padam. Dan dari kejauhan lorong rumah itu, terdengar suara pintu kamar Pak Raga terbuka perlahan. Suara langkah-langkah berat. Aroma dupa dan amis darah. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Hari itu, matahari merunduk murung, dan langit sore tampak lebih gelap dari biasanya. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di dalam kamar kecil di belakang dapur, Bu Sarti hanya bisa terbaring lemah. Tubuhnya tak lagi dapat digerakkan. Bahkan untuk membuka mata sepenuhnya pun, rasanya seperti mengangkat beban bertonton. Nafasnya tersengal, peluh dingin membasahi keningnya. Ia tahu malam ini malam Jumat Kliwon. Dan waktunya hampir habis. Menjelang pukul 5 sore, terdengar suara langkah berat menuju kamarnya. Pintu kayu itu berderit dibuka. Sosok tinggi berjas rapi berdiri di ambang pintu, Pak Raga. Wajahnya tenang, namun senyumnya dingin dan penuh kemenangan. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah masuk. Pandangannya mengamati tubuh lemah Bu Sarti yang tergeletak di atas ranjang. Akhirnya saatnya telah tiba, bisiknya pelan. Dengan tenang, Pak Raga membopong tubuh Bu Sarti seperti menimang boneka tak bernyawa. Bu Sarti hanya bisa memejam, berdoa dalam hati, menggenggam tipis harapan, jikapun mati, semoga tak sia-sia. Mobil hitam milik Pak Raga melaju cepat meninggalkan rumah mewah itu. Menembus jalanan berbatu dan berkelok, menanjak ke arah hutan kaki gunung yang jarang dilalui manusia. Senja menghilang, dan malam turun tanpa bintang. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah gubuk reot, berdinding bambu tua yang berlumut, berdiri di tengah hutan lebat. Angin berdesir membawa bau kemenyan yang menyengat. Pak Raga membuka pintu gubuk itu. Di dalam, duduklah seorang lelaki tua berkulit legam, mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala kain hitam kelam. Wajahnya penuh kerut dan tatapannya tajam, seperti ular yang mengamati mangsa. Dialah Ki Boko, dukun pesugihan yang selama ini menjadi tulang punggung kekayaan Pak Raga. Ki Boko menatap tubuh Bu Sarti yang lemas di gendongan Pak Raga, lalu tersenyum menyeringai. Sudah waktunya? Tanya Ki Boko dengan suara serak seperti suara kayu dibakar. Sudah siap, Ki. Ini calon tumbalnya, jawab Pak Raga mantap. Ki Boko mengangguk perlahan. Tepat jam 12 malam, kita mulai. Malam Jumat Kliwon ini adalah malam paling kuat dalam setiap 7 windu. Bila berhasil, kekayaanmu tak akan habis 7 turunan. Pak Raga tersenyum puas. Aku sudah menunggu terlalu lama, Ki. Bu Sarti hanya bisa mendengar percakapan itu dari balik kabut kesadarannya yang menipis. Telinganya menangkap suara Ki Boko yang mulai melantunkan mantra pelan, dan ia tahu, waktu hampir habis. Tapi di dalam hatinya, satu bisikan lirih tak pernah padam. Ya Allah, jangan biarkan mereka menang, izinkan aku membalas. Di luar, petir menggema pelan di kaki langit, dan hujan mulai turun pelan-pelan, membasahi atap gubuk tua tempat iblis menunggu tumbalnya. Malam menggantung seperti jubah hitam raksasa yang menelan suara. Angin malam menyusup lewat celah-celah dinding bambu gubuk tua di tengah hutan kecil, membawa bisikan gaib yang membuat siapapun merinding. Di dalam gubuk itu, 2 sosok duduk bersila menghadap sesajen lengkap yang sudah ditata dengan cermat di atas tikar pandan. Ki Boko, lelaki tua berambut gimbal dan mata cekung yang menyimpan kelicikan, duduk dengan tenang namun sorot matanya menyala penuh antisipasi. Di sampingnya, Pak Raga, lelaki gemuk berkumis tebal yang wajahnya dihiasi bekas luka lama, tampak tegang. Ia memandang tubuh lemah yang terbaring di hadapan mereka, Bu Sarti. Wanita tua itu tergeletak dengan mata terpejam, napasnya perlahan, seakan tinggal menunggu waktu. Namun tak ada yang tahu, apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik wajah tenangnya. Sesajen malam itu lengkap, ayam cemani yang baru saja disembelih, darahnya dikumpulkan dalam mangkuk tanah liat. Nasi tumpeng dikelilingi bunga 7 rupa. Dupa dan kemenyan mengepul, menciptakan kabut putih tipis yang menggantung di udara. 2 batang rokok kretek terselip di sisi kopi hitam dan teh panas. Di tengah sesajen itu, sebilah keris hitam berukiran naga tampak mencolok, berkilau redup di bawah cahaya lilin. Tepat saat jarum jam menunjuk ke angka 12, Ki Boko membuka mata dan menghela napas dalam. Sudah waktunya.
Ia menyalakan dupa dengan api lilin. Asap putih mengepul dan berputar seperti ular. Suasana mendadak berubah. Angin bertiup dari arah yang tak wajar, dari dalam gubuk, bukan dari luar. Api lilin bergetar, namun tak padam, justru semakin besar dan mengelilingi tubuh Bu Sarti. Ki Boko mulai membaca mantra dalam bahasa kuno yang bahkan Paraga sendiri tak paham. Kata-katanya seperti cabikan lidah api, mengiris udara malam. Ia mengangkat keris hitam, mencelupkannya dalam darah ayam cemani, lalu mengayunkannya membentuk simbol-simbol yang sulit dimengerti. Udara mendadak bau. Bukan sekadar amis darah, tapi bau busuk, seperti bangkai yang dibiarkan membusuk selama berminggu-minggu. Pak Raga menutup hidung, namun Ki Boko tetap fokus. Dari sudut tergelap gubuk, kabut tebal mulai menggumpal. Sosok mengerikan perlahan muncul dari balik kegelapan. Tinggi menjulang, wajahnya penuh luka busuk, matanya merah menyala. Itu dia jin pesugihan. Jin itu menyeringai, menampakkan gigi panjang seperti paku karat. Tumbalnya sudah siap, gumam Ki Boko penuh kemenangan. Jin itu mendekat. Kakinya tak menyentuh tanah. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Ia meraih tubuh Bu Sarti dengan satu tangan, mengangkatnya seperti kain lap. Namun saat cakarnya hendak mencabik dada Bu Sarti, tubuhnya terhenti. Matanya melebar. Tangannya gemetar. Lalu, Bu Sarti membuka mata. Sorot matanya tajam seperti cahaya pedang. Ia menggenggam tangan jin itu. Kau salah pilih, jin laknat. Dengan suara yang tenang namun penuh kuasa, Bu Sarti berkata, Kun fayakn. Hancur kau? Tubuh jin itu bergetar hebat. Asap keluar dari kulitnya. Ia meraung, suaranya mengguncang gubuk. Lalu tubuhnya meledak menjadi abu, tersapu oleh angin aneh yang berhembus dari segala penjuru. Pak Raga berteriak. Ki Boko mundur dengan wajah panik. Siapa kau? Peki Ki Boko. Bu Sarti melangkah perlahan. Cahaya samar mengelilingi tubuhnya. Aku. Surti. Ibu dari Nindi, anak yang 2 tahun lalu kalian jadikan tumbal. Aku datang membawa balasan. Pak Raga jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Nindi? Ya. Anakku hanya ingin bekerja untuk mengobati cucuku. Tapi kau mengambil nyawanya. Dan cucuku pun mati menyusul. Kini giliranmu. Pak Raga merangkak mundur. Jadi, kau selama ini hanya menyamar sebagai pembantu? Bu Sarti menatapnya dalam. Matilah kau, Raga. Kun fayakn. Tubuh Pak Raga kaku. Wajahnya pucat. Lalu perlahan, kulitnya menghitam seperti arang. Darah mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Ia mengerang keras sebelum akhirnya tumbang tanpa nyawa. Ki Boko terpaku. Ilmu apa ini? Bu Sarti menatapnya. Ini, ilmu laduni hakiki. Ilmu dari ayahku, seorang kiai sakti. Setelah anak dan cucuku mati, aku bertirakat di makam ayahku selama setahun. Dalam mimpi-mimpi, beliau mengajarkanku. Dan kini, aku telah sampai pada tujuan. Ki Boko bangkit ingin lari. Tapi Bu Sarti mengangkat tangan. Kun fayakn. Musnahlah kau, dukun terkutuk. Tubuh Ki Boko langsung roboh. Ia berteriak, tubuhnya seperti dibakar dari dalam. Asap keluar dari pori-porinya, kulitnya menghitam, membusuk, lalu membatu dan hancur jadi abu. Sunyi. Gubuk itu penuh kematian. Bu Sarti berdiri sendirian, napasnya tenang. Ia memandang tempat 2 orang bejat itu mati, lalu menatap langit. Sudah selesai, enduk. Ibu telah membalas kematianmu dan anakmu. Malam itu, Bu Sarti berjalan pulang ke desanya. Dedaunan bergetar perlahan seperti memberi hormat. Dan langit malam terasa sedikit lebih ringan. Pagi itu, kabut masih menggantung di langit desa tempat pabrik penggilingan Pak Raga berdiri. Asap hitam membubung tinggi ke langit, menyisakan puing-puing hangus dan bara merah yang masih menyala kecil. Warga desa berkerumun di sekitar lokasi, saling berbisik dan bertanya-tanya. Pabrik yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan Pak Raga kini tinggal abu. Anehnya, tak ada seorang pun yang tahu kapan tepatnya api mulai menjilat bangunan megah itu. Tidak ada suara,
tidak ada alarm, tidak ada pertolongan. Dan yang lebih aneh lagi, Pak Raga tak ditemukan dimanapun. Beberapa warga mencoba menggedor rumah besarnya pagi itu. Gerbangnya terkunci, jendela tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bu Sarti, pembantunya yang baru, juga tak terlihat. Padahal sejak beberapa bulan terakhir, ia yang biasa menyapu halaman dan menata pot bunga di beranda. Seorang tetangga mengatakan, kemarin sore masih lihat dia menyapu, sekarang hilang begitu saja. Desas-desus mulai menyebar, seperti angin menyelinap ke tiap celah rumah. Pak Raga sudah kena ganjaran. Pembantunya itu, kayaknya bukan orang biasa. Tak lama, datanglah seorang lelaki tua bertongkat, sesepuh desa. Namanya Mbah Wirya. Langkahnya pelan tapi matanya tajam. Ia hanya berdiri di depan pagar rumah Pak Raga yang terkunci, memandangi dalam-dalam puing-puing pabrik yang menghitam di kejauhan. Sudah waktunya pesugihan itu ditumbangkan, katanya lirih. Seorang pemuda bertanya, "Mbah, maksudnya apa?" Mbah Wirya menghela napas panjang. Sudah banyak yang tahu, tapi memilih diam. Lelaki itu menumpuk harta dari darah manusia. Pembantu-pembantunya banyak yang sakit, banyak yang hilang. Tapi tak ada yang bisa melawan, sampai datang satu perempuan. Perempuan? Tanya warga lainnya. Iya. Dia bukan hanya pembantu. Dia seorang ibu yang kehilangan anak dan cucunya karena kekejaman lelaki itu. Tapi dia bukan sembarang orang. Aku tahu dari getaran malam tadi, jin pesugihan itu telah hancur. Ada kekuatan langit yang turun, dan hanya satu jenis doa yang bisa membuat jin sebesar itu musnah, laduni hakiki. Semua terdiam. Sementara itu, jauh di sudut desa lain yang sunyi, seorang wanita parubaya duduk di beranda rumah bambu yang sederhana. Bu Sarti menatap langit pagi dengan tenang. Wajahnya tak lagi menyimpan amarah, hanya sepi dan lega yang bergelayut di matanya. Di sampingnya, ada potret kecil Nindi dan cucunya yang telah berpulang. Ia usap perlahan. Sudah selesai, Enduk. Kau bisa tenang sekarang. Angin berembus lembut, menyapu dedaunan pisang yang menguning. Di kejauhan, suara kokok ayam menandakan hari baru telah dimulai. Tak ada yang tahu keberadaan Bu Sarti selain langit, bumi, dan Tuhan yang tahu isi hatinya. Ia sudah membayar lunas luka yang terpendam bertahun-tahun. Dan kini, ia hanya ingin hidup sebagai ibu biasa, di rumah yang sederhana, dengan kenangan yang takkan pernah pudar. Tamat. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.